Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Kurniawan, NIM 2020 53129. Pada video ini saya akan merepresentasikan materi ke-11 dasar akuntansi semester 1. Ini bertema akun dan masuk dan manfaatnya. Langsung saja kita ke materinya ya. Next. Pengertian akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan beban. Modal itu kayak seperti penambahan modal dari pemilik perusahaan, pemilik toko. Penghasilan adalah itu contohnya misal salon, nanti salon melayani jasa. Beban contohnya beban gaji, beban listrik, beban tagihan air. Next ya. Akun T ada nama perkiraan. Ini akun T-nya ya. Yang sisi kiri sisi debit, sisi kanan sisi kredit seperti biasanya. Yang sudah dijelaskan oleh Pak dosen. Selanjutnya, akun 2 kolom. Ini ada tanggal, keterangan, ref, debit, tanggal, keterangan, ref lagi, kredit. Ini tanggal 1 Januari 2006. Ini debit. Total debit ada di sini, saldo debit juga di sini, total kredit di sini, saldo kredit di sini. Next. Error. Akun 4 kolom. Ini ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Ada tanggal, kita ditaruh di sini. Ini keterangan. Ini biasanya nanti nama akun. Ini ref, nanti kode akun. Ini debit, nanti masuknya sisi kiri, kredit sisi kanan. Ini nanti saldonya. Misal 2 transaksi, nanti debit semua ya, nanti total di sini. Kalau kredit total di sini. Next. Pengelompokan akun. Akun raca atau disebut juga akun real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam raca seperti akun aktiva, akun hutang, akun modal. Ini seperti yang sudah dijelaskan Pak dosen pada pertemuan sebelumnya. Akun real yang meliputi akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Akun laba rugi atau disebut juga akun nominal. Yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi yang mencakup akun pendapatan di akun beban. Ini laporannya. Misal pendapatannya segini, pendapatan dari misal transaksinya nama akunnya salon, nanti pendapatan jasanya misal 1 juta, akun beban misal beban gaji sama beban listriknya mencapai 1.500.000 ya, nanti laporannya rugi. Biar jelas nanti laporan laba ruginya. Ini buku besar meliputi akun real dan akun nominal. Akun real meliputi akun aktiva, akun hutang, akun modal. Sedangkan akun nominal meliputi akun pendapatan dan akun beban. Next ya. Pedoman pengisian akun ya, ini yang perlu dihafalkan sih. Misal aktiva yaitu di sisi kiri, ininya. Kalau hutang sisi kanan, kalau modal sisi kanan, kalau penjualannya di sisi kanan, kalau beban di sisi kiri, kalau breve atau pemilik menarik saldo itu di sisi kiri. Ini sudah
harus dihafalkan sih kalau 6 rumus ini. Lanjut ya, buku besar atau general ledger adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Next, neraca percobaan atau neraca saldo atau neraca percobaan adalah suatu daftar ada neraca percobaan itu neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Nanti akan dicatat di neraca saldo. Itu harus balance. Misal debit 1 juta, kreditnya juga harus 1 juta. Laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Itu sudah jelas ya tujuan laporan ini. Dan akan melihat bagaimana perkembangan perusahaan, apakah perusahaan itu mendapatkan untung atau memiliki kerugian, itu nanti akan dicatat oleh laporan laba rugi. Nah, ya. Laporan perubahan modal. Ini ada laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Next ya. Ini ada neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Ini ada contoh pendapatan segini, ada beban operasional, beban promosi sekian, beban listrik sekian, gaji karyawan sekian, beban operasional total sekian. Ini beban operasional total adalah ini penjumlahan dari ini pendapatan nanti dikurangi beban operasional total ini beban promosi tambah beban listrik tambah gaji karena dikurangi kok gitu. Beban operasional total itu pendapatan dikurangi beban promosi dikurangi beban listrik dikurangi beban karyawan. Nah itu pokoknya beban operasional total itu adalah hasil penjumlahan semua ini 3 beban operasional ini. Laba kotor sebelum pajak itu nanti pendapatan dikurangi beban dikurangi pajak nanti laba kotor sebelum pajak. Laba kotor itu adalah pendapatan dikurangi beban ini nanti sekian, itu belum pajak. Kalau udah pajak itu jadinya laba bersih. Lanjut ya, modal awal periode sekian, laba usaha periode berjalan sekian, prive atau penarikan pemilik sekian, nanti modal akhir periode sekian, modal awal dikurangi laba ditambah ini dikurangi ini nanti jadinya sekian. Lanjut, ini ada contoh aktiva lancar, kas dan bank sekian, piutang dagang sekian, perlengkapan kantor sekian, aktiva tetap, peralatan kantor sekian, kendaraan sekian, bangunan sekian, total aktiva sekian. Nanti totalnya sekian dari hasil ini. Utang jangka pendek utang usaha, utang jangka panjang itu meliputi utang bank, modal pemilik. Nanti totalnya sekian dari hasil ini, transaksi ini, nama transaksi akun itu. Saldo awal kas periode sekian, arus kas masuk, misal penerimaan utang 1 juta, penerimaan penjualan tunai 2 juta, penerimaan pendapatan bunga sekian, 500, macam-macam kas masuk sekian, jumlah kas masuk sekian. Nanti
Ini di total jumlah kas masuk adalah hasil totalan ini. Terus kas keluar pembelian tunai, misal pembelian barang, misal buat alat-alat smoothing atau alat apa untuk salon, pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang bank sekian, macam-macam kas keluar sekian, jumlah kas keluar sekian. Saldo kas akhir itu jumlah kas masuk, saldo kas awal tambah saldo kas masuk dikurangi jumlah kas keluar. Nanti totalnya saldo kas akhir periode. Udah cukup. Ini akan saya lanjut ke pertemuan ke 13 ya, biar nanti tidak jadi video banyak. Ini lanjut ke materi ke 13, buku besar. Ini saya akan merepresentasikannya lagi. Ini udah berapa menit ya? Saya cek dulu. Nggak bisa dicek. Lanjut aja lah. Ini yang materi selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar yaitu buku yang berisi semua rekening-rekening atau kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan. Bentuk buku besar ini contohnya ya, ada kode akun. Kode akun itu nanti ref biasanya dari jurnal umum di ref. Ini ada tanggal segini, keterangan posting, ref jurnal 1 itu maksudnya kalau jurnal umumnya banyak kan nanti ada jurnal 1, jurnal 2. Nah ini jurnal 1 biar nanti kalau itu enggak pusing nyarinya. Ini kredit sekian, taruhnya di kanan. Nama akun, prive, kode akun, posting. Ini sama kayak tadi ya, nama akun modal, nama akun pendapatan, masuknya kalau prive masuknya debit sisi kiri juga debit, kalau pendapatan kredit sisi kanan, kode akunnya 409. Nah, bentuk buku besar, nah ini ada bentuknya, ini tanggal sekian, tanggal masuknya di sini. Kas, ini keterangannya kas, ref jurnal 1, debit 10 juta, ini kreditnya sekian, ini 10 juta kurangi 5 juta, ini 5 juta, ini bulan kedua, transaksi kedua, utang bank sekian, maksudnya debit, beban bunga sekian, maksudnya kredit. Ya, bentuk buku besar. Nah, ada nama akun, kas, nomor akun, kode itu ref 111. Nah, ini contohnya. Maksudnya ini tanggal, ini keterangan, ini kode buku, kode jurnalnya, ini debit, ada yang kredit, soalnya kas, ada yang kredit. Nah, ini nanti hasilnya totalnya segini. Kalau piutang sama kalau ini piutang usaha, ini sekian, keterangannya saldo debit, maksudnya debit. Kedua sewa dibayar di muka, ini maksudnya menjual jasa tapi dibayar sekian dulu, nanti kurangannya di akhir. Next ya, kok susah. Buku besar, next. Ini ada contohnya buku besar, kayaknya harus di-run. Jadi sampai mana ini, next. Nah, buku besar meliputi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, piutang, prive, apa itu, pendapatan, beban gaji. Nah, semuanya itu meliputi buku besar. Buku besar itu meliputi semuanya itu tadi. Posting ke buku besar, ini contoh postingnya.
kas sekian, jurnal umum. Ini halaman ini maksudnya tadi ya. Selanjutnya next. Nah, ini halaman itu maksudnya kode akun. Ini kode halaman jurnalnya, maksudnya sini. Ini tanggal, maksudnya sini. Ini akun, maksudnya sini. Ini jumlahnya masuk ke sini. Ini kode akun maksudnya ke sini. Next. Udah jelas ya? Kayaknya udah jelas. Ada panah-panahnya. Next. Buku besar Ulika. Kayaknya kelamaan kalau gini. Nah, gini. Buku besar K sekian 500 juta. Tambah 808 juta. Ini kendaraan kepotong 150 juta masuk sini. Kredit peralatan sekian, utang sekian. Kendaraan, oh ini contohnya, misal kendaraan masuk sisi kiri, peralatan sisi kiri, piutang sisi kiri, modal sisi kanan, utang dagang sisi kanan, ban telepon sisi kiri, sekian. Next. Kayaknya udah deh ini. Oh beda, ini yang 4 akun. Ini halaman masuknya ke sini, tanggal masuknya ke sini, kas masuknya ke sini, kode akun masuknya ke sini. Next ya. Kok gak bisa? Mana tadi? Nah ini ada jurnalnya. Tanggal 5 misalnya kas, transaksinya debit, transaksinya modal, masuknya debit. Yang kedua kasnya berkurang, taruhnya di bawah. Membeli perlengkapan, masuknya debit. Oh enggak, ini kalau jurnal umum dua-duanya masuk ya. Ini kendaraan 90 juta, kas berkurang 10 juta untuk DP, utang 80 juta untuk bayar selanjutnya. Peralatan sekian 30 juta yang berkurang kas taruh bawah 30 juta. Kas bertambah 15 juta. Next. Ini contoh transaksi bulan kedua ya. Tanggal membuat bayar beban telepon sekian 500.000, taruh kasnya berkurang 500.000. Ini utang, bayar utang 3 juta, kasnya berkurang 3 juta. Ini ada pendapatan jasa 10 juta, kasnya bertambah, taruh atas. Ini ada membeli peralatan tapi kredit, maksudnya piutang. Nah ini kasnya berkurang untuk membayar beban gaji. Nah ini buku besarnya, kas segini 50 juta, modal Tuan Rangga 15 juta dari pendapatan, 10 juta dari pendapatan, dikurangi 2 juta buat beli perlengkapan, 10 juta buat DP kendaraan, 30 juta buat beli peralatan, yang 500.000 tadi mana ya, beban telepon, membayar telepon 3 juta buat bayar mana tadi, buat bayar utang 2 jutanya buat beban gaji. Nah ini di sini semua, nanti ini di total, nanti balance kayak balance ini kan 75 juta, ini 42.500. Oh enggak balance, enggak balance. Next. Udah selesai ya materinya.
Ya, saya akhiri apabila hmm, ada kesalahan yang enggak saya sengaja maupun saya sengaja, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.